Bismillah, alhamdulillah, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar, insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia-Nya, dan sholawat senantiasa selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita. Semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan di setiap langkah dan usaha kita. Dan semoga kita tidak mati, kecuali dalam kondisi beriman dan berislam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kita seringkali menghadapi berbagai tantangan dalam hidup, baik fisik maupun spiritual. Dalam perjalanan kita, tidak jarang kita merasakan sakit dan ketidaknyamanan yang mungkin mengganggu aktivitas sehari-hari. Seringkali, kondisi tersebut tidak hanya berkaitan dengan faktor fisik, tetapi juga dengan dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk merenungkan setiap tindakan dan perilaku yang mungkin mendatangkan murkanya. Inilah 10 dosa yang membuat sakit pinggang, menurut tradisi dan spiritualitas Islam. Pertama, kesombongan atau kibr merupakan salah satu sifat yang sangat dikecam dalam Islam. Kesombongan ini muncul ketika seseorang menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain, yang seringkali disertai dengan perasaan angkuh. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia, karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh." Quran Surat Luqman ayat 18. Hal ini menunjukkan bahwa kesombongan tidak hanya merusak hubungan kita dengan orang lain, tetapi juga menghalangi kita dari mendapatkan rahmat Allah. Selain itu, dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi." Ini menegaskan betapa seriusnya konsekuensi dari sifat sombong yang dapat menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam dosa-dosa yang lebih besar. Dalam pandangan ulama, seperti Al-Ghazali, kesombongan dianggap sebagai penyakit hati yang dapat mengakibatkan dampak buruk pada kesehatan fisik. Sifat sombong ini bisa menyebabkan stres dan ketegangan mental yang berimplikasi langsung pada kondisi fisik, termasuk sakit pinggang. Sakit pinggang yang dirasakan oleh seseorang yang memiliki sifat sombong seringkali merupakan manifestasi dari beban emosional yang mereka pikul. Dalam praktik spiritual, banyak orang yang mengalami sakit pinggang sebagai bentuk peringatan dari Allah atas perilaku sombong mereka. Dengan kata lain, sakit pinggang bisa jadi adalah sinyal bahwa seseorang perlu merefleksikan sikap dan perbuatannya. Dalam perjalanan spiritual, membuang sifat sombong adalah langkah awal untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini juga mencerminkan bagaimana kesehatan fisik dan spiritual saling berkaitan dalam tradisi Islam. Menyadari bahwa kesombongan adalah salah satu dosa yang serius, penting bagi kita untuk introspeksi diri. Setiap tindakan sombong yang kita lakukan tidak hanya merusak hubungan sosial, tetapi juga membawa dampak negatif bagi kesehatan kita. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk selalu rendah hati dalam segala hal. Menjalin hubungan baik dengan sesama dan menghindari sikap sombong adalah bagian dari ajaran Islam yang harus diterapkan. Dengan menghilangkan sifat sombong, kita akan mendapatkan ketenangan jiwa dan kesehatan fisik yang lebih baik. Akhirnya, mengingat bahwa semua manusia adalah ciptaan Allah, kita seharusnya saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Dengan cara ini, kita dapat menghindari dampak buruk dari kesombongan dan menjaga kesehatan tubuh serta jiwa kita. Kedua, meremehkan orang lain merupakan perilaku yang sangat dilarang dalam Islam. Sifat ini mencerminkan ketidakpedulian dan kurangnya empati terhadap orang lain. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, boleh jadi mereka yang jolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok." Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Ini menunjukkan bahwa kita tidak pernah tahu siapa yang lebih baik di mata Allah, sehingga meremehkan orang lain adalah tindakan yang tidak bijaksana. Dalam hadits, Nabi Muhammad bersabda, "Cukup bagi seseorang dianggap berbuat jahat jika ia meremehkan saudaranya sesama Muslim." Hadits riwayat Muslim.
Meremehkan orang lain bukan hanya merusak hubungan antar sesama, tetapi juga menciptakan atmosfer negatif. Dalam pandangan ulama, seperti Ibn Al-Qayyim, perbuatan meremehkan dapat mengeraskan hati dan menjauhkan kita dari rahmat Allah. Keterasingan emosional ini berpotensi menimbulkan stres dan ketegangan yang berimbas pada kesehatan fisik, termasuk sakit pinggang. Sakit pinggang yang dialami bisa jadi adalah bentuk protes dari tubuh atas perilaku meremehkan yang kita lakukan. Dalam praktik spiritual, seseorang yang meremehkan orang lain seringkali merasa tidak nyaman dan tertekan. Perasaan ini dapat terkumpul dalam tubuh dan manifest dalam bentuk rasa sakit fisik. Mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati sangat penting dalam tradisi Islam. Dengan bersikap baik kepada orang lain, kita tidak hanya menjaga hubungan sosial, tetapi juga meningkatkan kesehatan mental kita. Sifat meremehkan ini juga seringkali bersifat egois, di mana seseorang hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan orang lain. Dalam konteks spiritual, perbuatan ini dapat menghalangi kita dari mendapatkan hidayah dan rahmat Allah. Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga sikap dan berbicara dengan bijak terhadap sesama. Meremehkan orang lain akan membuat kita terjebak dalam siklus negatif yang berdampak buruk bagi kesehatan fisik. Dalam proses penyembuhan, kita harus mulai dengan membuang sikap meremehkan dan menggantinya dengan sikap saling menghargai. Ini adalah langkah penting untuk mencapai keseimbangan antara kesehatan fisik dan spiritual. Dengan bersikap baik dan menghormati orang lain, kita akan merasakan perubahan positif dalam diri kita, termasuk kesehatan tubuh. Ketiga, ria atau pamer amal adalah tindakan yang sangat dilarang dalam Islam. Ria seringkali muncul ketika seseorang melakukan amal kebaikan hanya untuk dilihat oleh orang lain, bukan karena niat yang tulus. Allah berfirman, "Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat ria." Quran Surat Al-Maun ayat 4-6. Ini menggambarkan bahwa pamer amal dapat mengakibatkan kehampaan dalam ibadah yang merusak nilai-nilai kebaikan. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu ria." Ria bukan hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Imam Al-Nawawi menyatakan bahwa ria bisa merusak amal dan membawa kepada kegelisahan batin yang berdampak pada kesehatan. Perasaan tidak puas dan cemas yang muncul akibat ria seringkali menyebabkan stres. Sakit pinggang bisa jadi merupakan tanda bahwa tubuh kita menanggung beban mental dari niat yang tidak tulus. Dalam konteks spiritual, ria menghalangi kita untuk merasakan kedamaian dan kebahagiaan sejati. Kesadaran akan niat saat melakukan amal sangat penting untuk mendapatkan keberkahan dari Allah. Memiliki niat yang tulus akan membawa dampak positif bagi kesehatan mental dan fisik kita. Menghindari ria berarti kita juga menghindari perasaan cemas dan ketidakpuasan yang datang bersamanya. Dengan beramal karena Allah semata, kita akan merasakan kepuasan dan kebahagiaan yang mendalam. Dalam perjalanan spiritual, sangat penting untuk selalu mengevaluasi niat kita. Menghilangkan ria dari diri kita adalah langkah penting dalam mencapai kedekatan dengan Allah. Ria dapat menciptakan jarak antara kita dan Allah, serta memengaruhi kesehatan fisik kita. Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga kebersihan hati dan niat dalam setiap amal yang kita lakukan. Dengan cara ini, kita dapat meraih kesehatan yang baik secara spiritual maupun fisik. Akhirnya, dengan menghilangkan sifat ria, kita akan lebih mudah merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita. Keempat, zina adalah perbuatan dosa besar yang dilarang keras dalam Islam. Zina tidak hanya menghancurkan hubungan antara individu, tetapi juga berdampak pada masyarakat secara keseluruhan. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji." Quran Surat Al-Isra ayat 32. Dalam hadits, Nabi Muhammad mengingatkan bahwa tidaklah seseorang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Hadits riwayat Bukhari. Ini menunjukkan bahwa zina dapat menghilangkan keimanan seseorang dan membawa kepada kehampaan spiritual. Ibn Al-Qayyim mengatakan bahwa zina adalah sumber dari berbagai masalah sosial dan kesehatan.
Perbuatan zina menciptakan rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam, yang bisa menyebabkan stres. Sakit pinggang yang dialami seseorang yang terlibat dalam perbuatan zina bisa jadi merupakan manifestasi dari beban dosa tersebut. Secara spiritual, orang yang terlibat dalam zina seringkali merasa terasing dari Allah. Dalam pengalaman spiritual, banyak yang merasakan dampak emosional yang sangat kuat setelah terlibat dalam zina. Rasa sakit dan penyesalan ini bisa tercermin dalam bentuk sakit fisik, seperti nyeri di pinggang. Selain itu, zina juga merusak hubungan dengan keluarga dan teman-teman, menciptakan isolasi sosial. Dalam perjalanan spiritual, penting untuk menyadari bahwa zina adalah pelanggaran yang tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga orang lain. Meminta ampun kepada Allah dan bertaubat adalah langkah penting untuk membersihkan diri dari dosa zina. Dengan bertaubat, seseorang dapat kembali merasakan ketenangan jiwa dan kesehatan fisik. Menghindari perbuatan zina juga berarti melindungi diri dari dampak negatif yang lebih besar di kemudian hari. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, perbuatan zina bisa menciptakan kerusakan yang luas. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga diri dari godaan dan menjalin hubungan yang halal. Kesehatan fisik dan spiritual kita sangat bergantung pada seberapa baik kita menjaga diri dari perbuatan dosa. Akhirnya, dengan menjaga kesucian diri, kita tidak hanya mendapatkan rahmat Allah, tetapi juga kesehatan yang lebih baik. Kelima, mengabaikan orang tua adalah tindakan yang sangat tercela dalam Islam. Berbakti kepada orang tua adalah salah satu kewajiban utama yang harus dilakukan setiap anak. Allah berfirman, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu." Quran Surat Al-Isra ayat 23. Ayat ini menegaskan pentingnya hubungan antara anak dan orang tua dalam konteks ibadah kepada Allah. Dalam hadits, Nabi Muhammad bersabda, "Keridhaan Allah tergantung pada keridhaan orang tua dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan orang tua." Hadits riwayat Tirmidzi. Ini menunjukkan bahwa mengabaikan orang tua bisa mengakibatkan kemarahan Allah yang berdampak pada kehidupan kita. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa dosa kepada orang tua dapat menyebabkan penyakit fisik dan kurangnya keberkahan. Sakit pinggang yang dialami seseorang yang mengabaikan orang tua seringkali mencerminkan beban emosional yang dirasakan. Mengabaikan orang tua dapat menciptakan rasa bersalah dan penyesalan yang berkepanjangan. Dalam konteks spiritual, hubungan yang buruk dengan orang tua bisa menghalangi kita dari mendapatkan hidayah. Banyak orang yang merasa tertekan dan tidak bahagia ketika mereka tidak berbakti kepada orang tua. Perasaan ini seringkali berdampak pada kesehatan fisik, termasuk sakit pinggang akibat ketegangan mental. Menjalin hubungan baik dengan orang tua adalah langkah pertama untuk mendapatkan keberkahan dari Allah. Dengan berbakti kepada orang tua, kita dapat merasakan kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup kita. Ini juga menciptakan suasana yang harmonis dalam keluarga, yang sangat penting untuk kesehatan mental. Dalam perjalanan spiritual, penting untuk selalu menghormati dan menghargai orang tua. Mengabaikan mereka adalah tindakan yang tidak hanya merugikan mereka, tetapi juga diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk selalu berbakti kepada orang tua, tidak peduli seberapa sulit situasi yang kita hadapi. Dengan cara ini, kita dapat menjaga kesehatan fisik dan mental kita. Akhirnya, dengan menjaga hubungan baik dengan orang tua, kita akan merasakan dampak positif yang mendalam dalam hidup kita. Keenam, ghibah atau menggunjing adalah tindakan yang sangat dilarang dalam Islam. Ghibah mencerminkan perilaku yang tidak etis dan merusak hubungan sosial. Allah berfirman, "Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain." Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Ini menunjukkan bahwa ghibah tidak hanya merugikan orang yang dibicarakan, tetapi juga pelaku ghibah itu sendiri. Dalam hadits, Nabi Muhammad bersabda, "Ghibah itu lebih berat dosanya daripada zina." Hadits riwayat Baihaqi. Ghibah dapat menyebabkan kerusakan yang luas, baik secara emosional maupun sosial. Imam Nawawi menyebutkan bahwa ghibah merusak hati dan akhlak yang dapat menimbulkan masalah kesehatan. Sakit pinggang seringkali menjadi gejala dari ketegangan mental yang disebabkan oleh menggunjing orang lain. Ketika kita berbicara buruk tentang orang lain, kita seringkali membawa beban emosional yang berat.
Dalam pengalaman spiritual, orang yang sering terlibat dalam ghibah merasakan tekanan yang sangat besar di dalam diri mereka. Ini bisa berkontribusi pada masalah fisik, termasuk nyeri punggung dan pinggang. Menghilangkan kebiasaan ghibah adalah langkah penting dalam menjaga kesehatan mental dan spiritual. Dengan berbicara baik tentang orang lain, kita dapat menciptakan energi positif di sekitar kita. Ini tidak hanya meningkatkan hubungan sosial, tetapi juga memberi dampak positif pada kesehatan fisik kita. Dalam konteks spiritual, ghibah bisa menghalangi kita dari mendapatkan rahmat Allah. Oleh karena itu, penting untuk menjaga lidah dan menghindari berbicara buruk tentang orang lain. Dengan cara ini, kita dapat meraih kebahagiaan dan kedamaian batin. Selain itu, berbicara baik tentang orang lain dapat meningkatkan kepercayaan diri dan citra diri kita. Dalam perjalanan spiritual, penting untuk selalu berusaha memperbaiki diri dan menghindari sifat buruk. Akhirnya, dengan menahan diri dari ghibah, kita akan merasakan peningkatan kesehatan fisik dan spiritual. Ketujuh, dengki atau hasad adalah perasaan ingin agar nikmat yang dimiliki orang lain hilang. Hasad merupakan penyakit hati yang sangat dikecam dalam Islam. Allah berfirman, dan dari kejahatan pendengki apabila ia dengki, Quran Surat Al-Falaq ayat 5. Ini menunjukkan betapa seriusnya dampak dari perasaan dengki terhadap diri kita dan orang lain. Dalam hadits, Nabi Muhammad bersabda, dengki memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadits riwayat Abu Dawud. Perasaan dengki dapat menimbulkan perpecahan dan kebencian dalam masyarakat. Ibn Al-Jauzi menyebutkan bahwa hasad adalah penyakit hati yang merusak hubungan sosial dan kesehatan fisik. Sakit pinggang yang dialami seseorang yang memiliki sifat dengki seringkali merupakan manifestasi dari tekanan emosional. Rasa cemburu yang berlarut-larut dapat menyebabkan stres yang mengganggu kesehatan fisik. Dalam konteks spiritual, orang yang memiliki perasaan dengki seringkali merasa tidak bahagia dan terasing. Ini membuat mereka sulit untuk merasakan kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup. Menghilangkan sifat dengki dari dalam diri kita sangat penting untuk mencapai kedekatan dengan Allah. Dalam perjalanan spiritual, kita harus belajar untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Dengan bersyukur, kita dapat mengatasi perasaan dengki dan menggantinya dengan rasa syukur. Menghindari hasad juga berarti melindungi diri dari dampak negatif yang dapat merusak kesehatan. Dalam praktik sehari-hari, kita harus berusaha untuk mendukung keberhasilan orang lain. Dengan cara ini, kita dapat menciptakan suasana positif yang akan membawa dampak baik bagi kesehatan mental dan fisik. Menghilangkan perasaan hasad dari hati akan meningkatkan hubungan sosial dan kebahagiaan kita. Oleh karena itu, penting untuk selalu introspeksi diri dan mencari cara untuk mengatasi perasaan negatif. Akhirnya, dengan menghilangkan hasad, kita akan merasakan perubahan positif dalam hidup kita, termasuk kesehatan yang lebih baik. Kedelapan, fitnah adalah tindakan menebarkan berita bohong atau tuduhan palsu. Fitnah dapat merusak reputasi dan hubungan antara individu dan masyarakat. Allah berfirman, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 120. Ini menunjukkan bahwa dampak dari fitnah bisa sangat merusak, bahkan lebih buruk daripada kekerasan fisik. Dalam hadits, Nabi Muhammad mengingatkan kita bahwa tidak masuk surga orang yang suka menebarkan fitnah. Hadits riwayat Muslim. Fitnah menciptakan suasana kebencian dan ketidakpercayaan dalam masyarakat. Al-Ghazali menyebutkan bahwa fitnah menghancurkan kepercayaan dan menjauhkan kita dari rahmat Allah. Sakit pinggang yang dirasakan oleh seseorang yang terlibat dalam fitnah seringkali merupakan refleksi dari beban moral yang mereka pikul. Perasaan bersalah dan penyesalan yang timbul akibat fitnah dapat menimbulkan stres berkepanjangan. Dalam konteks spiritual, fitnah menghalangi kita dari mendapatkan hidayah dan rahmat Allah. Banyak orang yang merasa tertekan dan tidak bahagia ketika terlibat dalam tindakan fitnah. Rasa sakit fisik, seperti nyeri di pinggang, bisa menjadi tanda bahwa seseorang perlu merefleksikan perbuatannya. Menghindari fitnah adalah langkah penting untuk menjaga hubungan baik dengan orang lain dan dengan Allah. Dalam perjalanan spiritual, penting untuk menjaga lidah dan hati dari perbuatan yang merusak. Dengan berbicara kebenaran dan menjauhi fitnah, kita dapat meraih kedamaian batin dan kesehatan fisik.
Memperbaiki hubungan sosial dengan berbicara baik tentang orang lain adalah hal yang sangat dianjurkan. Dalam praktik sehari-hari, kita harus berhati-hati dalam menyampaikan informasi, terutama yang dapat merugikan orang lain. Dengan cara ini, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan saling mendukung. Akhirnya, dengan menjauhi fitnah, kita akan merasakan dampak positif dalam hidup kita, termasuk kesehatan yang lebih baik. Ini adalah langkah penting dalam mencapai kedekatan dengan Allah dan meraih kebahagiaan sejati. Kesembilan, menahan kemarahan tanpa pengelolaan yang baik bisa menjadi racun bagi tubuh dan jiwa. Kemarahan yang tidak terkelola dapat menyebabkan masalah serius dalam hubungan sosial dan kesehatan. Allah berfirman, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, Quran Surat Ali Imran ayat 134. Ayat ini menunjukkan bahwa kemampuan untuk menahan kemarahan adalah tanda kedewasaan dan kebijaksanaan. Dalam hadits, Nabi Muhammad bersabda, "Bukanlah orang yang kuat itu yang bisa mengalahkan orang lain, tetapi yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika marah." Hadits riwayat Bukhari. Ini menunjukkan pentingnya pengelolaan emosi dalam menjaga kesehatan mental. Ketika kita tidak dapat mengontrol kemarahan, kita seringkali melukai orang-orang di sekitar kita. Dalam pandangan ulama, menahan kemarahan yang tidak terkelola dapat menyebabkan stres yang berkepanjangan. Sakit pinggang seringkali menjadi gejala dari ketegangan otot akibat menahan emosi. Perasaan tidak puas dan ketidakmampuan untuk melepaskan kemarahan bisa berkontribusi pada masalah kesehatan fisik. Dalam konteks spiritual, penting untuk belajar memaafkan dan melepaskan kemarahan. Dengan memaafkan, kita tidak hanya membebaskan orang lain tetapi juga diri kita sendiri dari beban emosional. Mengelola kemarahan dengan baik akan meningkatkan kesehatan mental dan fisik kita. Dalam perjalanan spiritual, kita harus berusaha untuk selalu tenang dan tidak terjebak dalam emosi negatif. Menghindari kemarahan juga berarti menjaga hubungan baik dengan orang lain. Dalam praktik sehari-hari, kita harus belajar untuk berbicara dengan bijak dan menghindari konflik. Dengan cara ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih damai dan harmonis. Dalam konteks kesehatan, mengelola kemarahan adalah langkah penting untuk mencegah penyakit fisik. Akhirnya, dengan belajar menahan kemarahan, kita akan merasakan peningkatan dalam kesehatan dan kebahagiaan. Ini adalah langkah penting dalam mencapai keseimbangan antara jiwa dan raga. Kesepuluh, memutus silaturahmi adalah tindakan yang sangat tercela dalam Islam. Silaturahmi adalah hubungan yang baik antara individu dan keluarga, serta masyarakat. Allah berfirman, dan orang-orang yang merusak perjanjian Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi, mereka itu mendapat laknat dan tempat kediaman yang buruk. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 25. Ini menunjukkan bahwa memutus silaturahmi membawa konsekuensi serius dalam kehidupan seseorang. Dalam hadits, Nabi Muhammad bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi." Hadits riwayat Bukhari. Memutus hubungan dengan keluarga atau saudara dekat dapat menciptakan kesedihan dan kepedihan yang mendalam. Dalam pandangan ulama, memutus silaturahmi adalah bentuk pelanggaran sosial yang membawa malapetaka. Sakit pinggang yang dialami seseorang yang memutus silaturahmi seringkali mencerminkan beban emosional yang mereka tanggung. Perasaan terasing dan kesepian yang muncul akibat memutus hubungan dapat menyebabkan stres dan tekanan mental. Dalam konteks spiritual, silaturahmi adalah salah satu cara untuk mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah. Banyak orang yang merasakan dampak negatif dalam hidup mereka ketika mereka memutus silaturahmi. Rasa sakit fisik, seperti nyeri di pinggang, dapat menjadi indikator dari ketidakbahagiaan dan ketidakpuasan yang dirasakan. Dalam perjalanan spiritual, penting untuk selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan orang lain. Menghindari memutus silaturahmi juga berarti melindungi diri dari dampak negatif yang bisa merusak kesehatan. Dalam praktik sehari-hari, kita harus berusaha untuk menjalin komunikasi dan hubungan baik dengan keluarga. Dengan cara ini, kita tidak hanya menjaga keharmonisan dalam keluarga, tetapi juga mendapatkan keberkahan. Menghargai silaturahmi adalah salah satu kunci untuk mencapai kebahagiaan dan kesehatan yang lebih baik.
Dalam konteks sosial, silaturahmi menciptakan ikatan yang kuat antara individu dan komunitas. Akhirnya, dengan menjaga silaturahmi, kita akan merasakan dampak positif yang mendalam dalam hidup kita, baik secara spiritual maupun fisik. Ini adalah langkah penting untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan mendapatkan rahmat Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan dalam surganya.